warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Ambar Lestari SIMPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada profil dari kampus kami, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kampus 2. Kenapa kampus 2? Dikarenakan di UIN ini atau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini ada beberapa fakultas, terdapat banyak sekali fakultas. Salah satunya ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini dibedakan tempatnya, yaitu di kampus 2 yang berada di Panjilikan Jalan Cimencarang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk background yang di belakang ini merupakan pintu depan atau gerbang depan dari kampus 2 tercinta. Itu sekilas mengenai profil dari kampus. Kemudian yang kedua ada profil dari kelompok kami, kelompok 10. Nah, yang pertama di sini ada Lutfi Hani. Nah, dia pakai kerudung pink ini. Dia biasa dipanggil Hani. NIM-nya 11720200127. Dan yang kedua ada Nia Kurniawati yang pakai kerudung krem ini. Dia biasa dipanggil Nia. NIM-nya 11720200160. Dan ada yang paling ganteng yaitu Muhammad Dwi Rizky, biasa dipanggil Eki. Nah, NIM-nya itu 11720200150. Itu sekilas mengenai profil, baik dari profil kampus dan profil dari kelompok kami. Selanjutnya kita lihat SK dan KD dari pembahasan kita kali ini. SK atau standar kompetensinya yaitu yang pertama, atau bukan pertama sih, satunya itu agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan media pembelajaran. Dan untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya agar mahasiswa dapat menjelaskan sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Nah, itu SK atau standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar dari pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, indikator. Nah, indikator atau pencapaian yang sekiranya harus kita capai pada pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu diharapkan mampu memahami definisi dan klasifikasi sumber belajar. Yang kedua, mampu menjelaskan komponen dan faktor-faktor sumber belajar. Yang keempat, mengetahui manfaat, tujuan, serta fungsi sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu mampu mengaplikasikan pemilihan sumber belajar dalam pembelajaran. Nah, tadi udah dibahas mengenai profil, SKKD, dan indikator. Kita sampai kepada materi. Nah, berbicara mengenai sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya sumber belajar dengan media pembelajaran itu sangat berkaitan satu dengan sama lainnya. Sumber belajar ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan kurikulum. Nah, dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran yang bersumber dari sumber belajar dengan mudah dan kreatif. Seperti itu. Oke, langsung kepada materi. Iya, yang pertama yaitu kita bahas mengenai klasifikasi sumber belajar. Tetapi sebelum kita membahas mengenai klasifikasi sumber belajar, kita harus tahu dulu apa sih sumber belajar itu. Nah, istilah sumber belajar dapat dipahami sebagai perangkat, bahan atau materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud dengan sumber belajar ini adalah sumber-sumber yang mendukung belajar termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Nah, sumber di sini bukan hanya terbatas pada peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar saja, melainkan juga orang, anggaran atau budget, dan fasilitas. Jadi, secara pendeknya, sumber belajar di sini mencakup segala yang tersedia untuk membantu individu belajar dan menunjukkan kemampuan dan kompetensinya.
Nah, untuk klasifikasi sumber belajar, ini merupakan pendapat dari Arif S. tahun 1989. Nah, ada 6 klasifikasi, ada 6 macam. Yang pertama ada pesan atau message, dan yang kedua ada manusia atau people, dan yang ketiga ada bahan atau material, dan yang keempat ada peralatan atau device, dan yang kelima ada teknik atau metode, dan yang keenam ada lingkungan atau setting. Nah, selain yang 6 ini, terdapat pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar itu ada 5. Ini makan 6. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu sumber belajar cetak. Nah, ini juga termasuk dalamnya. Contohnya seperti buku, majalah, koran, brosur, poster, denah, kamus, dan sebagainya. Dan yang kedua ada sumber belajar non cetak. Contohnya seperti video dan film. Dan yang ketiga ada sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Nah, ini termasuk contohnya seperti museum, perpustakaan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah sumber belajar yang berupa kegiatan. Nah, ini termasuk contohnya seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat. Nah, manusia juga termasuk di dalamnya. Nah, itulah mengenai klasifikasi sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen dan faktor-faktor dari sumber belajar ini. Nah, pada sumber belajar yang digunakan ataupun yang akan dipilih, terdapat komponen-komponen utama yang penting untuk mendukung bagaimana sumber belajar yang digunakan mampu diterapkan dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Nah, apa sih komponen-komponen itu? Yang pertama ada tujuan dan fungsi sumber belajar. Nah, teman-teman, disebutkan bahwasanya sumber belajar yang dirancang mempunyai tujuan-tujuan tertentu baik implisit maupun eksplisit. Karena itu, tujuan dan fungsi sumber belajar juga dipengaruhi oleh setiap jenis variasi sumber belajar yang digunakan. Dan yang kedua, poin yang tak kalah penting yaitu bentuk dan keadaan fisik sumber belajar juga menjadi komponen dalam sumber belajar ini. Nah, keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting. Pemanfaatannya hendak dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pesan. Nah, pesan itu termasuk kepada komponen dalam belajar. Sebab sumber belajar harus mampu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai, sehingga mereka memperlihatkan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien, serta terserap secara maksimal. Itu untuk untuk komponen sumber belajar. Dan untuk faktor-faktor sumber belajar. Nah, faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sumber belajar dapat menjadikan sumber belajar tersebut semakin baik dan sesuai jika diterapkan pada pembelajaran. Apa aja gitu faktornya? Nah, faktor yang pertama ada perkembangan teknologi. Nah, seperti banyak diketahui bahwa teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Jika dahulu sumber belajar didominasi oleh sumber belajar yang tadi dirancang, maka sekarang ini dengan adanya teknologi, sumber belajar menjadi lebih baik, dan sumber belajar juga dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan cara yang relatif mudah. Nah, perkembangan teknologi juga mampu memberikan dan menciptakan banyak alternatif sumber belajar baru yang jauh lebih efektif dan efisien digunakan. Seperti itu. Dan untuk yang kedua ada nilai-nilai budaya setempat. Nah, nilai budaya dalam masyarakat utamanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang, terutama jika menggunakan lingkungan sekitar untuk sumber belajar. Contohnya saja, ketika perlu mempelajari sebuah tradisi, namun masyarakat yang memiliki tradisi sangat tertutup, maka akan sangat sulit untuk mempelajari. Maka ketika masyarakat sudah mulai terbuka, maka tradisi tersebut bisa dijadikan sumber belajar langsung, bahkan sekaligus bisa melestarikan. Dan yang ketiga ada keadaan ekonomi pada umumnya. Nah, tingkat finansial atau ekonomi sangat mempengaruhi terhadap produksi atau pengadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Jelas ya, sangat tidak mungkin guru untuk mewajibkan setiap murid agar memiliki sumber belajar yang memiliki harga mahal. Instansi pendidikan juga tentunya harus mengalokasikan dana dengan baik dan tidak dengan mudah mengadakan dan menyebarkan secara cuma-cuma sumber belajar itu ya. Dan yang terakhir, yang ada keadaan pemakai. Nah, kondisi pengguna atau pemakai tentu merupakan salah satu faktor utama yang jelas mempengaruhi sumber belajar. Jelas sekali bahwa penggunaan ini sebagai
pelaku atau pengguna ini sebagai pelaku yang memanfaatkan sumber belajar yang dipilih. Oleh karena itu, keadaan pemakai ini meliputi banyak hal seperti latar belakang pengguna, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, jumlah pemakai, dan kondisi pemakai pada umumnya. Nah, itu pembahasan mengenai komponen dan faktor-faktor sumber belajar. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai pemilihan sumber belajar. Nah, berbicara mengenai pemilihan sumber belajar, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat dua kriteria umum. Kriteria yang pertama itu ada kriteria umum, dan yang kedua ada kriteria berdasarkan tujuan. Nah, kita bahas mengenai kriteria umum terlebih dahulu. Bahwasanya kriteria umum itu dalam pemilihan sumber belajar ini ya, meliputi beberapa hal. Contohnya seperti yang pertama, harus ekonomis. Artinya, sumber belajar itu tidak harus mahal, tetapi harus disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Itu yang pertama. Yang pertama itu ekonomis. Dan yang kedua adalah praktis dan sederhana. Artinya, sumber belajar itu harus mudah tentu saja ya digunakan dan tidak membingungkan, serta tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Dan yang ketiga adalah mudah diperoleh. Tentu saja ya, sumber belajar itu harus mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya. Jika perlu memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan. Kemudian yang keempat adalah fleksibel. Artinya, sumber belajar itu tidak harus mengikat pada suatu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Jadi lebih baik gitu ya, sumber belajar itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Jadi untuk kriteria umum itu ada 4. Yang pertama ekonomis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, dan yang keempat fleksibel atau tidak terikat pada satu tujuan. Nah, untuk yang kedua yaitu kriteria berdasarkan tujuan atau bisa disebut kriteria khusus. Nah, untuk kriteria berdasarkan tujuan ini ada beberapa poin juga, ada 5 poin. Yang pertama itu ada sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Jadi tujuan yang pertamanya itu agar sumber belajar itu dapat memotivasi. Jadi ketika kita tujuan belajarnya untuk memotivasi, maka media yang digunakan atau sumber belajar yang digunakan itu harus sumber belajar yang menunjang pada tujuan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tujuannya itu dilihat dari tujuan pengajaran. Dan yang pertama untuk motivasi, yang kedua itu untuk pengajaran. Nah, maksudnya sumber belajar yang dipilih itu sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Jadi ketika kita ingin memilih sumber belajar dan tujuannya itu untuk penelitian, maka sumber belajarnya itu harus sumber belajar yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, teliti, dan sebagainya. Itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat, jika tujuannya itu untuk memecahkan masalah, maka sumber belajar ini harus sumber belajar yang sekiranya dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kelima ada sumber belajar untuk presentasi. Maka pemilihan sumber belajar yang akan digunakan harus sumber belajar yang dapat menunjang kepada tujuan presentasi ini. Contohnya lebih kepada klasifikasi alat seperti itu. Itu untuk kriteria umum dan khusus dari pemilihan sumber belajar. Pembahasan yang ketiga atau yang selanjutnya, yang keempat, ada manfaat sumber belajar. Yang pertama, manfaatnya itu untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Seperti yang kita ketahui kan sebelumnya bahwasanya dalam klasifikasi sumber belajar ada museum atau perpustakaan atau lingkungan seperti tempat rekreasi atau tempat rekreasi tapi yang bisa digunakan sebagai pembelajaran atau terdapat pembelajaran di dalamnya. Jadi ketika siswa atau peserta didik
mengambil sumber belajarnya itu dari lingkungan, mereka akan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Nah, dan untuk manfaat yang kedua, yaitu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber belajar itu merupakan komponen dari media pembelajaran. Dan adanya media pembelajarannya itu, atau adanya media pembelajaran, itu untuk memudahkan proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat. Contohnya, ketika pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai haji. Kita kan gak mungkin gitu langsung ke Arab Saudi untuk praktek gitu ya. Jadi, dengan adanya sumber belajar itu yang merupakan komponen media, jadi bisa disajikan gitu. Dalam artian dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Dan untuk yang ketiga ada manfaatnya itu dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Kan buku itu termasuk ke dalam sumber belajar ya. Nah, dengan adanya buku itu, buku dapat memberikan informasi yang akurat dan jangan lupa terbaru juga ya, bagi buku-buku terbaru. Dan yang keempat, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Nah, ketika kita membaca buku atau membaca sebuah pelajaran, baik di internet, jurnal, dan lain sebagainya, itu secara langsung merangsang pikiran kita gitu. Sehingga ketika ada hal yang tidak dimengerti, maka kita akan bersikap dan berkembang lebih lanjut dengan cara mengobservasi atau menanyakan hal tersebut. Seperti itu. Jadi itu manfaat dari sumber belajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan sumber belajar. Pada intinya, tujuan dari sumber belajar itu untuk membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Nah, sedangkan menurut segi pengembangannya, sumber belajar ada dua macam, yaitu yang pertama ada learning resources by design, atau sumber belajar yang dirancang sengaja dipergunakan untuk keperluan pengajaran atau setelah diadakan seleksi. Dan yang kedua ada learning resources by utilitarian, atau sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan belajar atau pengajaran, yaitu segala macam sumber belajar atau lingkungan yang ada di sekeliling sekolah dimanfaatkan guna memudahkan peserta didik yang sedang belajar. Sifatnya itu seketika, contohnya toko, pahlawan, masjid, pasar, dan sebagainya. Nah, tadi sudah dibacakan ya, tujuan belajar itu atau tujuan sumber belajar itu untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, dari pengembangannya juga sumber belajar itu ada dua. Yang pertama ada yang dirancang, dan yang kedua ada yang tidak dirancang. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sumber belajar. Ada 3 fungsi sumber belajar. Sebenarnya banyak sekali fungsi yang dapat kita dapatkan atau fungsi dari sumber belajar ini, tapi kami hanya membahas 3 saja. Yang pertama yaitu fungsinya itu untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan yang pertama mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dan yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Dan yang kedua, atau fungsi yang kedua, yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Dengan cara, yang pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang ketiga, yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Materi telah disampaikan semuanya. Sekarang kita menguji pemahaman kita dengan mengisi soal dari kuis yang kami sediakan. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang kami sediakan. Ada pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, di bawah ini yang termasuk faktor-faktor sumber belajar kecuali A. Perkembangan teknologi, B. Perkembangan masyarakat, C. Nilai-nilai budaya setempat, D. Keadaan ekonomi pada umumnya.
Yang mana? Oke, kita coba yang D. Oke, jawabannya salah. Itu artinya keadaan ekonomi pada umumnya itu termasuk ke dalam faktor sumber belajar. Kita coba yang B. Oke, dan benar. Ternyata perkembangan masyarakat tidak termasuk ke dalam faktor-faktor sumber belajar. Jadi untuk jawaban yang benar adalah B. Itu yang pertama. Yang kedua, soalnya adalah mana yang termasuk sumber belajar non-cetak. Ini gampang sekali. A. Majalah. B. Buku. C. Video. D. Koran. Majalah termasuk non-cetak. Buku termasuk? Majalah termasuk cetak. Buku juga dicetak. Koran juga. Berarti jawabannya adalah C. Dan yes, benar. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Fungsi sumber belajar diantaranya kecuali A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. Ini termasuk fungsi ya. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Ini juga termasuk fungsi. C. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih sempit. Dan D. Dapat menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Nah, untuk yang C, kita coba yang C. Oke, dan benar. Ternyata untuk pertanyaan nomor 3, jawaban yang benar adalah C. Seperti itu. Oke, untuk kuis dicukupkan sekian. Artinya kita sudah paham ya mengenai pembahasan yang disampaikan. Selanjutnya kita lihat referensi yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Ada 5 yang kami gunakan, ada buku dari Ahmad Rohani juga, Arif Sudirman, Fatah Syukur, dan Bambang Wartega. Kami ucapkan terima kasih kepada pembuat buku ini, sangat bermanfaat sekali. Oke, yang terakhir adalah salam penutup. Oke, jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian kalian yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan, khususnya bagi kita kelompok 10 dan umumnya bagi kita semua. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.